Presiden Jokowi dorong ekspor industri otomotif. Erick Thohir terpilih sebagai Ketua PSSI. Olah TKP dilakukan, pesawat Susi Air tersisa 20%. Selamat malam pemirsa, saya Putri Hanifah kembali hadir ke hadapan Anda dengan 3 informasi pilihan terkini dari dalam negeri untuk menemani istirahat malam Anda hari ini Kamis 16 Februari. Pemirsa, kabar mengenai pameran otomotif Indonesia International Motor Show IIMS di Jakarta menjadi pembuka Kilas Nusantara malam ini. Seraya membuka pameran tersebut, Presiden RI Joko Widodo mendorong industri otomotif agar dapat berorientasi pada peningkatan ekspor. Industri otomotif di Indonesia memiliki prospek yang cukup cerah setiap tahunnya. Tercatat, angka penjualan mobil pada tahun 2022 mencapai 1.048.000 unit. Dan sepeda motor sebanyak 5.221.000 unit. Dalam sambutannya pada acara pembukaan Indonesia International Motor Show 2023 yang berlangsung di G-Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis 16 Februari, Presiden Joko Widodo menyebut industri otomotif tersebut tumbuh 18% pada tahun 2022. Di tengah meningkatnya jumlah penjualan kendaraan bermotor tersebut, turut berdampak pada kemacetan lalu lintas yang terjadi tidak hanya di ibu kota. Untuk itu, Kepala Negara mendorong agar pelaku industri terkait bisa berorientasi terhadap peningkatan ekspor. Dari tahun 2021 ke tahun 2022 dari 300.000 kurang lebih sudah naik ke hampir 600.000. Ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada industri otomotif yang sudah meningkatkan ekspornya hampir 100%. Tapi kita masih kalah dengan Thailand. Sehingga saya ingin mendorong lagi agar ekspornya semakin tinggi. Pihak industri otomotif juga diharapkan mulai melihat tren penggunaan listrik, mengingat hampir seluruh negara di dunia perlahan mulai beralih ke kendaraan yang ramah lingkungan itu. Hal tersebut sebagai salah satu upaya untuk membantu pemerintah mempercepat target hadirnya ekosistem listrik dari hulu hingga hilir yang memiliki nilai tambah. Dari Jakarta, Cahya Sari, Pradana Putra Tampi, Syamsur Rizal, Kantor Berita Antara mewartakan. Kini resmi sudah Erick Thohir menjadi Ketua Umum PSSI 2023-2027. Sebagai ketum baru, Erick memiliki tujuan untuk membangun iklim sepak bola yang bersih. Ia berharap kepemimpinannya bisa menjaga PSSI tetap bersih dari pengaturan skor hingga mafia bola. Berdasarkan penghitungan suara dari voters atau pemilik suara dari berbagai pemilik klub dalam pemilihan yang berlangsung di Kongres Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI di Jakarta pada 16 Februari, Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Dia mengantongi 64 suara mengalahkan lawan-lawannya. AA Lanyala Mataliti yang memperoleh 22 suara, serta Doni Setiabudi dan Arif Putra Wicaksono yang tidak memperoleh suara. Sebagai Ketua Umum terpilih, Erick mengatakan sepak bola di tanah air sepatutnya bersih terlebih dulu, baru berbicara soal prestasi.
Karena itu, Menteri BUMN tersebut meminta seluruh pihak terkait untuk mengumpulkan keberanian. Dalam 2 pekan ke depan, Erick akan mempersiapkan sarasehan dengan seluruh pihak terkait, mulai perangkat liga, wasit hingga perwakilan tim nasional. Dia akan memberikan waktu selama 6 jam agar pihak-pihak tersebut berdiskusi, merumuskan visi dan misi bersama pada masing-masing komponen agar tidak ada perdebatan di luar pertemuan. Dan tentu saya berharap dukungan para media semua menjadi watchdog, watchdog sepak bola yang bersih, di mana saya berharap ini menjadi tujuan yang utama, baru kita bicara prestasi. Mantan Presiden klub Inter Milan 2013-2016 itu juga berharap Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang baik untuk Piala Dunia U20 2023, di mana hal itu menjadi salah satu tugas pertamanya dalam menjalankan amanah sebagai Ketua Umum PSSI. Dari Jakarta, Erlangga Bregas, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ada kabar terbaru mengenai insiden pembakaran pesawat Susi Air di Bandara Paro. Satuan Tugas Damai Kartens telah melakukan olah tempat kejadian dan dari hasil pemeriksaan terungkap 80% bagian pesawat hangus terbakar. Inilah kondisi pesawat Susi Air PKBVY yang diduga dibakar kelompok kriminal bersenjata atau KKB di lapangan terbang Distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, saat Satuan Tugas Operasi Damai Kartens melakukan olah tempat kejadian perkara pada 15 Februari, di mana sudah sekitar 80% habis terbakar dan hanya menyisakan sebagian sayap, baling-baling, serta ekor pesawat. Pihaknya, seperti dijelaskan Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Polisi Faizal Ramadhani di Mimika, Papua Tengah, telah melakukan pembersihan landasan pacu dari bangkai pesawat yang dibakar pada 7 Februari lalu itu. Sehingga mulai 16 Februari sudah bisa digunakan untuk pendaratan pesawat. Selain juga melakukan pemantauan selama 2 hari untuk memastikan masih ada tidaknya masyarakat di Distrik Paro. Untuk sementara pun, personel gabungan TNI dan Polri masih melakukan pengamanan di sana. Walaupun hingga kini tidak terdapat aktivitas masyarakat. Hanya ada tim komando pasukan gerak cepat yang bertugas mengamankan area lapangan terbang dan landasan pacu. Kita hampir 2 hari 1 malam di sana. Masyarakat sudah kosong, tidak ada masyarakat. Kemudian hasil olah TKP kita sudah selesai melaksanakan olah TKP, kemudian kita lakukan pembersihan juga di runway. Hingga kini Imbu Faizal pihaknya telah mengevakuasi 167 orang warga Paro untuk mengungsi sementara ke Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, demi menghindari intimidasi dari KKB yang dipimpin Egyanus Kogoya, yang sampai saat ini masih menyandra pilot Susi Air berkewarganegaraan Selandia Baru Philip Mertens. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, itu tadi akhir dari Kilas Nusantara malam hari ini. Suguhan 3 informasi lainnya akan kami hadirkan kembali esok hari pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam Kilas Nusantara Siang. Pemirsa, Anda tak perlu khawatir, beragam informasi lainnya masih dapat Anda saksikan dalam portal antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, serta saluran kami di kanal 124 IndiHome dan UC TV. Terima kasih dan sampai jumpa.